Bias kesuksesan. Mungkin Anda seperti saya beberapa bulan yang lalu, mencoba saran A, saran B agar sukses dalam melakukan sesuatu hal. Bukan saran abal-abal, tapi dari YouTuber terkenal dengan 1 juta followers atau dari TikTok yang postingannya selalu FYP. Tetapi Anda gagal. Hati-hati karena mungkin yang terjadi sesuai dengan analogi berikut ini. Seseorang bernama John memiliki kekayaan sebesar 3 juta dolar di saat usianya baru 22 tahun. Siapa yang tidak terkesan dengannya? Tetapi Anda kaget karena ternyata dia mendapatkannya dari bermain roulette Rusia, yaitu karena dia berhasil menembak 3 kali dan tetap hidup. Ya, mungkin dia beruntung mendapatkan uang itu, tapi jika dihitung secara matematis, peluang hidupnya hanya 50%. Tentu John punya hak sepenuhnya untuk hidupnya, tetapi masalah akan muncul ketika dia menjelaskan kesuksesan hidupnya kepada generasi muda lainnya. Dia berkata, mudah sekali Anda tinggal punya keyakinan, berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, mengedipkan mata 3 kali, lalu bertepuk tangan sekuat tenaga, dan tariklah pelatupnya. Percayalah Anda bisa menjadi anti peluru. Peluru tidak mempan menembus tubuh Anda. Cerita di atas mungkin sedikit bombastis, tetapi Anda suka yang bombastis, bukan? Atau situasi lain, di sebuah negara Genovo terdapat seekor monyet yang bernama Sulu. Dia melemparkan sebuah batu untuk memilih saham mana yang akan dibelinya. Ternyata saham yang dibelinya sukses meraih keuntungan 20% setelah 3 bulan. Dan itu terjadi beberapa kali. Sulu sangat bangga dan memberitahu semua teman-temannya tentang strategi briliannya dalam memilih saham dengan metode lempar batu. Bukan cuma melempar batu, tapi arah dan kecepatan angin saat batu dilemparkan, bagaimana cara memegang dan melempar batu dengan baik, bahkan makanan sehat yang harus dikonsumsi sebelum pelemparan. Dia bahkan membuat channel di TikTok dan memberikan tip tersebut dengan yakinnya, atau mungkin menggunakan nama yang sangat bombastis. Ketika keberuntungannya belum habis, Sulu mungkin akan terus berhasil dengan metodenya, dan karena memiliki banyak fans, dia akan mulai membuat sebuah buku dan lalu menjualnya lewat TikTok. Bukunya menjadi bestseller. Masalahnya adalah jika pada saat awal dia melempar batu, batunya jatuh di tempat yang salah, di mana sahamnya ternyata turun 12%, maka Sulu tidak akan punya kesempatan untuk menulis buku. Realisasi dengan kinerja tertinggi akan selalu menjadi yang paling terlihat. Jika ada 2 buah buku, yang satu berjudul Bagaimana Saya Hanya Kehilangan 8%, investasi di pasar yang menurun 10%, mungkin tidak akan pernah sampai ke rak toko buku. Namun, ketika ada buku Bagaimana Saya Menghasilkan 12% di pasar yang turun 10%, mungkin akan menjadi buku terlaris berikutnya. Ketika buku ini dibeli oleh beberapa orang warga Genovo, secara distribusi normal statistika akan ada angka 2,5%, yang bahkan bisa lebih berhasil dari Sulu. Artinya, dari 2.000 orang yang membeli buku tersebut, akan ada kurang lebih 50 orang yang berhasil dengan metode ini, dan mungkin dia akan menjadi salah satu penulis buku berikutnya. Pesan moralnya adalah, 1. Hati-hati. Sebuah metode baru itu harus diuji secara saintifik dan juga diuji waktu. Jadi jangan mudah terjebak janji ataupun promosi, apalagi mencurahkan semua tenaga seluruhnya di sana. 2. Kalaupun metode tersebut benar, Anda harus benar-benar mengikuti semua langkahnya. Seringkali, tidak semua resep dituliskan di buku atau di channel YouTube sehingga hasilnya menjadi ambiar. Berpikir positif saja, mungkin itu bukan kesengajaan penulis, tetapi dia tidak menyadari beberapa faktor penting yang mendukung keberhasilannya. 3. Bukan berarti Anda harus berhenti belajar. Teruslah menggali ilmu, tetapi jangan dari satu sumber. Belajarlah terus dari berbagai sumber. Ini akan terus mengisi ember pengetahuan Anda, yang tidak akan lekang dimakan waktu ataupun hancur karena adanya gempa finansial. Semoga Anda mendapatkan sesuatu hari ini. Selalu positif, selalu bahagia, esok akan lebih baik.